Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan cerita yang kemarin ya, tapi sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga teman-teman pada bahagia, sehat, dan juga pastinya semangat ya dimanapun Anda berada. Mungkin teman-teman desa ataupun teman-teman yang sama-sama berjuang dimanapun berada, mau di Indonesia, mau dimanapun, kan kita tuh sama-sama ya berjuang hidup, berjuang untuk masa depan kita, untuk hari tua kita. Jadi melanjutkan cerita yang kemarin. Jadi teman-teman, kalau kita pulang itu nggak bawa apa-apa, sedihnya tuh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ya. Enggak, tapi itu harus kita bisa menentukan. Jadi kita tuh jangan jadi TKW tuh jangan disepelekan. Kita harus punya kepribadian gitu. Memang itu bukan sesuatu yang baik gitu. Enggak semua orang kan seperti itu. Banyak ya Masya Allah yang pada sabar, yang gimana gitu. Tapi saya enggak bisa kuat seperti kalian-kalian semua ya. Jadi pas pulang tuh, saya tuh pulang ke rumah ya begitu. Maksudnya rumah yang kotor, kosong, kasur apapun ya namanya rumah panggung ya. Saya kan di itu rumah tuh panggung, itu pun pemberian ibu saya ya. Dan yang bikin saya pusing juga itu tumleg yang 3 bulan kan harus dibayar juga itu sama sponsor. Nggak boleh tidak ya, biarpun saya nggak sukses di sananya. Terus dia tuh nagih harus dibayar yang 3 bulan itu. Jadi kalau dibayar buat saya kan 1 bulan otomatis. Makanya saya mau merubah nasib. Dan ya begitu, tapi saya bisa bertahan ya. Waktu di Indo tuh setelah pulang dari Al-Hasa tuh saya bertahan sampai 2 tahun. Cuma setelahnya 2 tahun itu ya begitulah kata saya. Dan saya selama itu dulu itu kalau ada sumbangan dari apapun saya nggak pernah kebagian, karena orang-orang pikir tuh saya tuh mungkin mampu karena saya nggak pernah ngutang ke warung. Padahal saya nggak ngutang itu bukannya mampu, justru saya nggak mampu, nggak ada buat bayar. Dari mana itu bayar? Daripada saya ngutang, saya mah lebih baik puasa. Begitu sifat saya. Dan juga ya sedihnya jadi orang miskin tuh, contohnya kalau ada bon-bon dari masjid, dari jalan, dari apapun, karena saya kan dikiranya orang ada karena nggak pernah ngutang itu gitu. Saya nggak pernah, kalau ada orang yang hajat-hajat jarang saya ngasih. Kenapa? Saking nggak adanya. Orang tuh nggak tahu dalam-dalamnya dia tuh makan atau tidak. Dan setelah saya 2 tahun saya di Indonesia, waktu itu kan ibu saya sudah pulang ya dari Kuwait. Kan sebelumnya pulang, jadi sawah-sawahnya tuh saya garap ya, saya tanam padi bergilir sama kakak saya. Jadi otomatis hasilnya kan buat saya gitu. Kalau saya nanam, yang kakak nanam ya buat kakak. Jadi adalah buat makan. Kalau sudah ibu saya datang kan, masa saya itu terus gitu ya, harus dikembalikan ke ibu saya, karena ibu saya kerja keras kan, dia mau bahagia hari tuanya, biarpun dia capek-capek di kampung ya gak apa-apa kan, nggarap punya dia itu bahagia gitu. Jadi saya harus punya penghasilan sendiri, saya nggak mau tergantung sama orang tua, karena selama berumah tangga itu berapa tahun sudah punya anak 3, yang ketiganya meninggal, itu tergantung sama orang tua. Dan biarpun saya suami kerja, saya nggak tergantung sama dia, kecuali dia yang ngasih. Biarpun suami kerjanya deket gitu, saya nggak pernah meriksa itu dompet dia ada uang berapa, nggak tahu saya. Kalau dia kasih ya saya ucapkan terima kasih, kalau nggak ngasih ya saya nggak apa-apa
gitu, terima aja waktu itu, zaman itu. Nah, setelahnya 2 tahun saya di Indonesia, ya itu banyak selenting-selenting, tambah anak udah sekolah, ya yang gede, yang kecil emang belum. Jadi saya harus biaya, mikir ini, mikir itu. Memang saya nggak nganggur-nganggur banget ya di rumah juga, karena saya itu menjahit ya. Alhamdulillah gitu, ada penghasilan dikit. Dan karena ibu saya sudah pulang, dan ibu saya pun waktu itu belum punya rumah. Jadi selama kerja tuh dia mah beli sawah, beli tanah-tanah, beli ini, beli itu gitu ya. Bikinin rumah buat anak gitu, termasuk saya ya. Jadi dia mah belum punya rumah waktu itu. Jadi ibu tuh berniat bikin rumah, dan saya pun berniat waktu itu mau punya sawah, karena saya kalau di kampung ya harus punya sawah itu, karena kalau beli itu rasanya haus banget gitu, boros banget. Kalau punya sawah kan insya Allah berkah. Jadi saya berniat mau pergi lagi kerja. Waktu itu saya ada finisnya, kalau itu ada niat di hatinya. Saya yakin waktu itu saya mau beli sawah, pergi itu saya mau beli sawah, pokoknya saya harus punya sawah, dan saya pun harus bisa membantu ibu punya rumah waktu itu. Jadi teman-teman, cukup sekian cerita untuk saya waktu perjalanan pulang tanpa apa-apa, pulang dengan tidak ada kesuksesan, dan cerita saya di Indo dengan kondisi ya begitulah, orang yang pendidikan rendah gitu. Sekolah pun cuma SD. Memang cita-cita saya kalau waktu SD itu mau jadi guru, tapi kan lihat kondisi orang tua, karena kalau sekolah zaman dulu itu harus punya modal gede. Kalau yang sekolah-sekolah di kampung saya tuh, kalau dia yang orang tuanya guru yang kaya-kaya, karena mau sampai jadi sukses jadi guru tuh kan harus jual ini jual itu. Kalau zaman dulu kan belum gratis sekolah, biaya ini biaya itu gitu, harus gede banget zaman dulu, nggak kayak sekarang. Jadi saya memang cita-citanya jadi guru, tapi semua itu ya kandas karena nggak ada modal. Tapi itu kan Tuhan mengizinkan lain. Tapi alhamdulillah juga, karena ini mungkin nasib ya, semua orang itu punya apa, ada porsinya masing-masingnya, harus jadi apa, jadi apa. Kita jangan benci sama siapapun, jangan menyesal dengan keadaan apapun ya. Jadi begitu teman-teman, semoga cerita saya gitu sedikit tidaknya jadi apa ya, jadi motivasi, karena dari semua kesuksesan itu ada cerita-cerita yang kelam gitu. Itu kan jadi supaya kita kuat di masa yang akan datang gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.